Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Batista. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian bagaimana cara membuat detailing pondasi. Nah, untuk detailing pondasi di sini terdapat dua komponen, yaitu komponen pondasi footplat sama komponen kolom pedestial atau kolom pendek. Untuk pondasi footplatnya sendiri, di sini saya merencanakan dengan ukuran 12 kali 12 1,2 meter kali 1,2 meter. Kemudian tingginya ini didapatkan dari elevasi min 1700 hingga elevasi min 1200, berarti tebal atau tinggi footplatnya ini 500. Oke. Lalu untuk kolom pedestialnya di sini ukurannya 400 kali 400, kemudian untuk panjangnya itu 1,2 meter atau 1200 mm dari elevasi min 1200 sampai elevasi 0. Oke, langsung saja. Langkah awal untuk membuat tulangan fondasi yaitu kita ke rebar, lalu bar group, klik 2 kali, kemudian kita setting. Di sini sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana sih detailing dari fondasinya. Di sini saya udah membuat dimana tulangannya menggunakan di diameter 16. Lalu untuk kolom pedestiannya sendiri terlihat seperti ini menggunakan diameter 16, kemudian untuk sengkangnya menggunakan diameter 10. Oke, langsung saja ini diubah ke 16. Misalkan kalian ini masih belum 16, tinggal diubah milih ke ini. Oke. Kemudian untuk belokannya di sini saya merencanakan belokan menggunakan sudut 90 derajat. Kita pilih 90 derajat. Nah, karena ketika memilih ini tuh hanya menyeting ini sama ini secara otomatis, tapi tidak bisa menyeting ini. Maka cara agar kita bisa menyeting ini caranya sini. Kemudian untuk panjang belokan di sini saya menggunakan pendekatan 12D, dimana 12 dikali 16. Nah, 12 dikali 16 itu hasilnya 1, itu 192. Kemudian kami bulatkan, melakukan pendekatan itu jadi 200. Sama halnya dengan ini, caranya 90. Kemudian untuk merubahnya di custom hook, kemudian ininya ditulis 200. Oke. Lalu untuk on plane-nya atau selimut putarnya di sini kita pakai 75. Kemudian front plane-nya kita buat 0. Front plane itu dari sini. Lalu start 75, kemudian ininya kita rubah ke by existing. Lalu gimana caranya untuk mendapatkan setiap jarak? Itu kita lihat dari AutoCAD yang kita buat sebelumnya. Itu di sini terdapat 129 sebanyak 1, kemudian 126 3, lalu 186, kemudian 126 3, kemudian 129. Oke, seperti ini. Ini 3 bintang ini melambangkan 126 sebanyak 3 kali. Oke, sudah semua. Kalau sudah, tinggal diklik baloknya, klik platnya, foot platnya, lalu kita tarik dari sini sampai ke sini, sampai ke sini, sampai ke sini. Nah, kenapa kita gak tarik ke sini? Nah, apabila kita tarik ke sini, maka perpanjangan belokannya itu ke sana sama ke sana. Nah, apabila kita ke sini, berarti nanti perpanjangannya ke sana sama ke sana. Oke, kemudian enter. Lalu untuk panjangnya dari sini sampai sini seperti ini. Oke, kita bisa lihat seperti ini. Nah, karena di sini terdapat, untuk memudahkan kita grid A. Nggak bisa. Nah, karena ini terdapat 10 tulangan, sedangkan pada desain kita hanya terdapat 8 tulangan, dimana
untuk tulangan ini sama tulangan itu gak perlu, maka tinggal dihapus. Caranya klik tulangannya, lalu ke edit, ungroup, kemudian klik tulangan ini seperti ini. Nah, maka sudah menjadi single tulangan, single bar. Tinggal kita klik kemudian delete, klik kemudian delete seperti ini. Nah, maka tulangan fondasi footpad untuk bagian satu sudah selesai. Seperti ini langkahnya. Ini membuat denanya dulu, dena bangunannya dulu. Untuk cara pembuatannya kalian bisa melihat video saya di YouTube sebelumnya. Oke, ini berarti kita sudah tulangan fondasi 1. Sekarang kita melangkah ke tulangan fondasi 2. Oke, caranya sama, tinggal di group bar. Lalu untuk setting tulangan tebalnya sama, diameternya sama, kemudian custom hook sama menggunakan 90 derajat. Lalu untuk ininya kita rubah ke yang lebih dalam. Karena apa? Karena 75 kan di sini. Nah, kita pingin yang tulangan arah ke sana itu berada di bawah sini. Berarti caranya 75 itu ditambah 75 kan bagian tengah sini. Ditambah 16 itu 91, kemudian ditambah 8 setengah dari tulangannya. Berarti tebal selimut ditambah diameter tulangan ditambah setengah diameter tulangan, itu sama dengan 75 ditambah 16 ditambah 8, 99. Oke, kemudian ini 75 sebagai kanan kirinya, ini 99 kemudian 75. Oke, footpadnya sama, front plate dan start 75. Lalu by exiting sama, tinggal kita buat pertama klik footpadnya, lalu tarik seperti tadi, cuma sekarang itu arahnya berbeda. Klik kemudian tarik ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini, enter untuk panjangnya sini. Oke, interrupt untuk mengakhiri perintah. Kita bisa lihat seperti ini. Misalkan dirasa ternyata ini terlalu tinggi, maka kita bisa mengaturnya ini bukan 99 tapi coba 95. Oke, modify. Oke, maka belum, oh ya, tidak terjadi tubrukan. Oke, kita buat 95 aja ya, seperti ini. Kemudian langkah yang sama untuk mengakhiri perintah. Untuk ininya kalian bisa merubah warnanya loh ya. Kita bisa merubah misalkan jadi warna ini, kemudian di modify. Nah, kalian bebas memberi warna sesuai dengan warna kesukaan kalian atau warna yang menurut kalian tuh bagus. Kemudian langkah selanjutnya tinggal menghapus yang bagian sini. Caranya sama, klik tulangannya, kemudian edit, ungroup, kemudian klik tulangannya. Oke, maka jadi single bar. Tinggal ini diklik, dihapus, dan ini dihapus. Maka untuk tulangan fondasi footpad ini udah selesai. Selanjutnya yaitu membuat tulangan kolom pedestal. Caranya kita bisa pakai bar group secara manual atau kita bisa menggunakan settingan yang disediakan oleh Tekla Struktur, yaitu klik application and component, kemudian di sini ketik 83 untuk membuat kolom, kemudian pilih yang ini rectangular column reinforcement, kemudian klik kolomnya seperti ini. Nah, karena tadi saya sudah membuat settingan di sini, maka langsung hasil tulangan itu sesuai dengan settingan. Tapi misalkan kalian masih benar-benar settingan awal, misalkan saya buat ini dulu. Oke, saya jelasin ya. Gimana sih cara saya bisa menghasilkan settingan seperti ini. Oke, pertama kita mengatur tulangan ininya dulu, dimana untuk diameternya kita menggunakan 16. Jadi misalkan kalian masih di T10 atau di berapa itu,
klik T16 tie stroke ini, kemudian klik OK. Lalu untuk selimutnya di sini saya menggunakan 40 mm. Setelah itu kita beralih ke bar end. Nah, di sini untuk bar end, angka ini tuh menunjukkan pada bagian sini kita itu memilih tulangannya itu berhenti di mana. Bisa kalau kita membuat kolom seperti yang di video sebelumnya kan kita perpanjangin sampai 1810. Nah, karena kita ini hanya fokus untuk membuat kolom pedestial tanpa ada terusan ke atas atau buat sambungan berikutnya, itu kita ketika jamin 25, jadi tulangannya itu berada di bawah dari 25 mili dari garis ini. Lalu ini untuk terusan atau perpanjangan ke arah pondasi footplat. Kenapa saya bisa dapat 39385? Itu caranya dari sini, ke dalam penjagaran kolom ke pondasi. Ini tuh selimutnya 500 itu tebalnya, kemudian dikurangi selimut beton, kemudian dikurangi diameter tulangan. Nah, yang kita kan ada dua tulangan tadi, tulangan arah X sama arah Y. Nah, diameter dikurangi tulangan arah X, kemudian dia dikurangi diameter tulangan arah Y, kemudian dikurangi setengah dari diameter, hasilnya 385. Kemudian lagi 385, kemudian perpanjangannya di sini saya menggunakan pendekatan 20D, di mana 20 kali 16 itu 320. Oke, setelah sudah, kemudian jangan lupa ini tuh memilih yang ini. Kita bisa misalkan perpanjangan atau sambungan kolom kan menggunakan ini. Nah, untuk penjangkaran ke arah pondasi itu menggunakan ini. Oke. Kemudian kita beralih ke sidebar. Nah, sidebar di sini karena kita menggunakan dua sidebar, dua arah X, dua arah Y, maka ketik di sini dua, kemudian di sini dua, lalu ini dipilih tengah, ini dipilih tengah. Nah, untuk diameternya kita tetap menggunakan 16 sesuai dengan perencanaan awal. 16, kemudian ini 16. Setelah itu kita beralih ke stray rope atau sengkang. Di sini kita ketik aja, kita bebas memilih. Tapi bagusnya itu kan tadi kan 25 dari alas ini 25 ke bawah. Nah, berarti ini lebih besar daripada 25. Kita buat 50. Kemudian 50. Kemudian jarak antar sengkangnya di sini kita buat 100 100 100. Exact space di sini kita buat 55 aja. Lalu untuk ininya diameternya tulangan kita buat 10 semua. Kita buat 10 semua. 10. Setelah itu kita pilih yang ini. Saya menggunakan yang ini untuk sengkangnya, jadi menggunakan 35 derajat. Oke, setelah itu tinggal dimodify. Nah, karena ini tadi sudah settingan edit, maka nggak ada berubah. Coba kalau kalian masih settingan awal, ketika dimodify, tulang tersebut langsung berbentuk seperti ini. Oke, kemudian kita cek apakah terjadi tubrukan pada tulangan. Sini untuk jarak antar ininya tidak terjadi tubrukan. Oke, setelah itu jarak yang di bawah tidak terjadi tubrukan. Tapi kalau kalian merasa ini masih terlalu tinggi, kalian bisa menguranginya. Misalkan yang tadi nih kita buat berapa, tambah, kita buat 93, coba. Jadi tanpa dikurangi setengah diameter, jadi 500 dikurangi 75 dikurangi 16 dikurangi 16. Kita cek. Oke, ternyata yang sini yang tubrukan seperti yang berarti paling pas itu pakai 95, pakai 85, 385, kemudian 385,
385 seperti ini. Untuk mengakomodasi semuanya tidak terjadi yang namanya bukan. Oke, berikut tutorial yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang ditanyakan, bisa komen di kolom komentar YouTube. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat dan semoga ilmu tersebut juga bermanfaat bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.